Dulu tuh sebelum kita menyebut wilayah ini Andalusia, namanya adalah Semenanjung Iberia, wilayah yang hari ini menjadi Spanyol dan Portugal. Di tahun 711 di sini berdiri Kerajaan Visigoth, sebuah kerajaan Kristen yang telah berdiri sejak abad ke-5. Dari luar, kerajaan ini tampak kuat, namun sebenarnya sedang membusuk dari dalam. Pada saat yang sama, dinasti Umayyah sedang berada di puncak kejayaannya. Khalifah Al-Walid lalu mengangkat Musa bin Nusair untuk menjadi gubernur Afrika Utara. Musa tidak memerintah dengan tangan besi. Ia mengajak, berdiplomasi, dan melibatkan masyarakat lokal dalam pemerintahan serta militer. Hasilnya luar biasa. Ribuan suku Berber, penduduk asli Afrika Utara, memeluk Islam dan bergabung dalam pasukan Muslim. Di antara mereka terdapat seorang mantan budak yang telah dimerdekakan bernama Tariq bin Ziyad, nama yang kelak diabadikan dalam peta dunia. Bagaimana Islam masuk ke Andalusia? Salah satu tokoh penting masuknya Islam ke Spanyol adalah Count Julian, seorang bangsawan Visigoth gubernur Ceuta, sebuah kota benteng di Afrika Utara yang berseberangan langsung dengan Selat Gibraltar, selat yang memisahkan Afrika dan Eropa. Julian menyimpan dendam kepada Roderick, Raja Visigoth, karena putrinya diperkosa oleh Roderick. Julian menghubungi Musa bin Nusair untuk menawarkan bantuan dan dukungan supaya pasukan Muslim lebih mudah memasuki wilayah Andalusia. Musa tidak gegabah. Sebelum mengirim pasukan besar, ia terlebih dahulu melakukan uji coba. Tahun 710 di bawah komandan Tarif bin Malik, sekitar 500 orang menyeberangi Selat Gibraltar. Mereka melakukan pengintaian, menyerang beberapa titik kecil, lalu kembali dengan harta rampasan, tawanan, dan laporan yang sangat menggembirakan. Tahun berikutnya, Musa mengirim 7.000 pasukan di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Mayoritas pasukan ini bukan orang Arab, melainkan Berber Afrika Utara yang baru memeluk Islam. Mereka menyeberangi Selat Gibraltar dan mendarat di sebuah bukit batu raksasa di ujung selatan Iberia. Bukit itu kemudian dikenal sebagai Gunung Tariq. Seringkali kisah ini disertai cerita bahwa Tariq membakar seluruh kapal agar pasukannya tidak bisa mundur. Syekh Ragib As-Sirjani menyatakan bahwa ini adalah riwayat palsu yang disisipkan ke dalam sejarah. Bayangkan, Tariq hanya memiliki beberapa ribu pasukan dan berada jauh di wilayah musuh. Pasukan Tariq berjumlah sekitar 12.000 setelah mendapat tambahan dari Musa. Di sisi lain, tentara Visigoth berjumlah hingga 100.000 orang. Kedua pasukan bertemu dalam pertempuran Guadalete. Inilah salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah dunia. Pertempuran berlangsung 8 hari. Strategi Tariq yang cerdik, semangat pasukan Berber yang membara, serta pembelotan sebagian pendukung Witiza membuat barisan Visigoth runtuh. Tariq memanfaatkan situasi kekacauan dan berhasil membunuh Roderick. Kemenangan Guadalete membuka pintu Andalusia. Setelah itu, Tariq membagi pasukannya menjadi 4 resimen. Satu resimen menuju Cordoba, yang kedua menangkap pasukan yang lari ke Murcia, yang ketiga maju menuju Zaragoza. Tariq bin Ziyad sendiri bergerak cepat menuju Toledo, ibu kota Visigoth. Alih-alih melawan, kota-kota tersebut menyerah tanpa perlawanan. Masyarakat sendiri yang ingin bebas dari kungkungan kejahatan yang dibuat oleh kerajaan Visigoth. Melihat keberhasilan luar biasa itu, Musa bin Nusair memutuskan bergabung dengan Tariq melanjutkan penaklukan hingga sebagian besar Semenanjung Iberia berada di bawah kekuasaan Islam. Lalu kita menyebutnya Andalusia, Spanyol Islam. Berbeda dengan ekspektasi akan kekerasan dan paksaan, kehidupan masyarakat di bawah pemerintahan Islam di Andalusia menunjukkan toleransi yang luar biasa. Pemerintah Islam menerapkan kebijakan yang bijaksana terhadap ahli kitab, Kristen dan Yahudi. Mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam. Sebagai gantinya, mereka dikenakan pajak jizyah dan diberikan otonomi untuk mengatur komunitas mereka sendiri. Stabilitas inilah yang menjadi lahan subur bagi akulturasi budaya, kemajuan ekonomi, dan ledakan intelektual yang akhirnya melahirkan peradaban Andalusia yang menjadi mercuas pengetahuan di Eropa selama berabad-abad. Follow untuk kisah lainnya.